Diceritakan, dua sahabat bisbol, masing-masing bernama Mickey dan Ben, termasuk di antara sedikit yang selamat. Mereka terpaksa mengembara melalui hutan dan provinsi New England untuk mencari perbekalan, secara berkala mempertahankan diri dari zombie yang haus darah. Pada kenyataannya, dunia pasca apokaliptik ternyata sangat membosankan, dan sebagian besar waktu mereka tidak melakukan apapun. Ben beradaptasi dengan realitas baru lebih cepat daripada temannya. Ia belajar cara membunuh zombie dan mendapatkan makanan dengan cara improvisasi. Sebaliknya, Mickey takut mengangkat senjata dan lebih suka melepaskan diri dari kenyataan dengan bantuan musik di headphone-nya. Selama serangan mendadak lainnya, mereka menemukan mobil terbengkalai. Seorang wanita zombie keluar dari kursi pengemudi, tetapi Ben langsung bereaksi dan menembak kepalanya. Beruntung bagi mereka, mobil itu langsung menyala dan kini mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka yang terpaksa dengan roda. Mickey menawarkan diri untuk mampir ke rumah mantan pacarnya untuk mencari perbekalan di sana. Saat Ben mencari zombie di rumah itu, Mickey bernostalgia dengan kamar mantan kekasihnya. Ia mengambil piringan hitam baru dari lemari pakaiannya untuk pemutarnya, lalu mencium bau pakaian dan juga parfumnya. Di sisi lain, Ben hanya memilih apa yang berguna bagi mereka di jalan, dan menemukan dua walkie-talkie bertenaga baterai di antara barang-barang itu. Para lelaki itu mengambil selimut dan bantal dari kamar gadis itu untuk bermalam di mobil. Mickey lelah berkeliaran di rumah-rumah kosong dan bermalam di jalan, jadi ia mengajak Ben untuk tinggal di rumah itu setidaknya untuk sementara waktu. Ben percaya bahwa tinggal di satu tempat tidaklah aman, dan mereka harus terus berpindah-pindah untuk bertahan hidup. Dia mengingatkan temannya bahwa ketika kejadian itu pertama kali dimulai, mereka mengunci diri di rumah Mickey selama 3 bulan bersama seluruh keluarganya. Tinggal di ruang terbatas ternyata benar-benar seperti neraka. Tempat itu segera kehabisan makanan, dan Ben harus membunuh anjing itu agar keluarganya tidak mati kelaparan. Pada akhirnya, para zombie tetap masuk ke dalam rumah dan hanya dua sahabat yang berhasil selamat dari pembantaian itu. Mickey harus setuju dengan temannya, dan mereka melanjutkan perjalanan tanpa perhentian terakhir. Suatu hari, Mickey menemukan temannya, menemukan walkie-talkie dan memasukkan baterai ke dalamnya. Dia dan Ben memutuskan untuk memeriksa jangkauan radio, dan tiba-tiba menangkap sinyal orang lain. Mereka mendengarkan percakapan orang-orang yang selamat lainnya, di mana mereka membahas daftar belanja untuk orang-orang dari camp. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Mickey mendengar suara orang lain. Dari dialog mereka, dia mengerti bahwa di suatu tempat tidak jauh dari mereka ada orang-orang yang terus hidup seperti sebelumnya. Mereka merayakan ulang tahun, menonton film, dan selalu punya sesuatu untuk dimakan dan tidur. Mickey memutuskan untuk campur tangan agar bisa bergabung dengan mereka di camp. Suara laki-laki dari radio menjawabnya dengan kasar agar tidak menghalangi gelombang udara, dan mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi mereka di camp. Suara itu juga meminta orang lain, bernama Annie, untuk menghentikan kontak dengan orang-orang itu. Dalam keputusasaan, Mickey mencoba bernegosiasi dengan orang-orang asing itu, tetapi mereka memutuskan sambungan. Ben dengan tenang menerima apa yang terjadi dan menawarkan untuk melupakan percakapan ini, tetapi temannya tidak dapat menerima penolakan itu dan terus mencoba menghubungi Annie. Ben bersikap ironis tentang tindakan Mickey. Dia memberitahu temannya bahwa dia terlalu romantis terhadap orang asing itu, dan berharap sia-sia bahwa dia akan berubah menjadi wanita cantik yang menggoda dari film-film yang akan menyelamatkannya dari invasi zombie. Di sisi lain, Ben lebih realistis dan menyarankan Mickey untuk mengikuti teladannya agar dapat bertahan hidup. Teman-teman tiba di sebuah motel terbengkalai. Mickey pergi untuk memeriksa gedung itu dan dengan cepat menyesalinya karena zombie terkunci di salah satu kamar. Ben harus menerima pukulan itu lagi dan melindungi mereka dari kematian. Ia mencoba membujuk temannya untuk bergabung dengannya dan belajar cara membunuh zombie, tetapi ia tidak melihat adanya niat sama sekali. Tak lama kemudian Mickey mendapat kesempatan untuk menghadapi zombie 1 lawan 1. Ben pergi berenang sementara Mickey tertidur lelap di dalam mobil. Karena itu, ia tidak mendengar bagaimana mayat gadis itu mendekati mobil. Zombie itu mendekat dan berusaha dengan canggung untuk masuk ke dalam, yang akhirnya membuat pria itu terbangun. Mickey sangat takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya dan bagaimana cara membela diri. Ia mendapati dirinya sendirian dengan seorang zombie untuk pertama kalinya, jadi ia berusaha keras berteriak kepada Ben untuk menyelamatkannya. Setelah memperhatikan aksi mayat itu selama beberapa waktu, pria itu menyadari bahwa gadis itu tidak mengerti bagaimana cara masuk ke dalam dan dapat terus bergesekan dengan mobil. Kemudian pria itu menyadari bahwa meskipun yang ada di depannya sekarang adalah seorang zombie, gadis itu dulunya adalah seorang gadis cantik. Karena Mickey telah menghabiskan waktu berbulan-bulan tanpa keintiman, ia memutuskan untuk memanfaatkan situasi tersebut dan memuaskan kebutuhannya dengan melihat gadis itu. Klimaks momen romantis mereka diganggu oleh Ben yang kembali ke mobil dan menembak kepala zombie tersebut. Setiap hari ketegangan antara kedua sahabat itu meningkat. Mereka berangkat lagi dan mencari rumah-rumah yang ditinggalkan. Pada suatu saat, Mickey kehilangan kesabarannya dan memberitahu temannya bahwa mereka akan menginap di rumah itu. Ben mengalah, tetapi sebagai gantinya mengambil pemain itu dari Mickey. Ia menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa Mickey kehabisan baterai dan membahayakan nyawa mereka,
karena ia mungkin tidak mendengar kedatangan zombie karena musik yang keras. Ben mencoba menjelaskan kepada temannya bahwa mereka harus bekerja sebagai tim dan saling membantu untuk bertahan hidup. Setelah mendengar perkataan temannya, Mickey kembali panik dan pergi. Di dalam kamar, Mickey mencoba menghubungi Annie lagi. Gadis itu akhirnya menjawabnya dan memberitahu pria itu bahwa ia dapat diasingkan karena percakapan dengannya. Ia memperingatkan pria itu bahwa perkemahan para penyintas sama sekali tidak seperti yang dibayangkan Mickey, dan memintanya untuk menyerah pada gagasan untuk bergabung dengan mereka. Pria itu siap meninggalkan Ben sendirian untuk bergabung dengan mereka, tetapi Annie kembali mengusirnya dengan cara yang kasar. Sementara itu, Ben akhirnya membiarkan dirinya sedikit rileks. Dia menyalakan pemutar musik dengan volume penuh, minum, dan menari sambil memegang pistol. Di tengah malam, ia mendengar suara-suara mencurigakan di luar rumah dan menyandera para zombie. Ben memutuskan untuk memberi temannya pelajaran bertahan hidup yang ekstrim. Ia meninggalkan seekor kelelawar di samping Mickey yang sedang tidur, melempar zombie yang tertangkap ke dalam kamar, dan menutup pintu. Setelah terbangun, Mickey memohon kepada temannya untuk membiarkannya keluar, tetapi Ben bersikeras agar dia menghadapi para zombie dengan kelelawar. Selama beberapa saat, teriakan Mickey yang ketakutan dan suara pukulan terdengar dari ruangan itu. Ben dengan hati-hati membuka pintu dan melihat temannya terengah-engah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah zombie. Marah, Mickey menyerbu temannya dan memukulinya. Meskipun demikian, Ben senang bahwa Mickey akhirnya mampu membela diri dan membunuh mayat hidup untuk pertama kalinya. Mickey memberitahu temannya tentang percakapannya dengan Annie, dan bahwa Annie memintanya untuk melupakan perkemahan itu. Setelah kehilangan harapan untuk hidup normal, pria itu mulai menangis. Ben menenangkannya dan mereka melanjutkan perjalanan lagi, menikmati alam yang indah dan menemukan hiburan di sekitar mereka. Teman-teman pergi memancing bersama, berbagi kisah hidup, bermain bisbol dengan apel, dan makan buah langsung dari pohonnya. Suatu hari mereka menemukan mobil kosong, terbengkalai tepat di tengah jalan. Ben yang giat memutuskan untuk menguras bensinnya, tetapi Mickey memperhatikan bahwa kap mobil masih panas. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian dan memanggil pemilik mobil. Tidak ada yang menjawab, jadi Ben memutuskan untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai dan tidak segera menyadari bagaimana orang asing menyandera Mickey, menempelkan pisau ke tenggorokannya. Pria itu menuntut untuk memberinya kunci mobil pria itu. Jika tidak, ia akan membunuh Mickey. Ben menawarkan untuk membawa orang asing itu, tetapi ia berencana untuk pergi ke Arizona dan tidak membutuhkan teman seperjalanan. Kemudian Ben mencoba untuk menarik suaranya yang masuk akal dan bertanya kepada siapa ia ingin melarikan diri, bahwa ia siap membunuh orang yang tidak bersalah untuk itu. Orang asing itu mengatakan bahwa beberapa orang berjanji akan membiarkannya pergi dan memberinya perbekalan serta truknya sendiri jika dia bekerja untuk mereka sepanjang musim dingin. Tetapi orang-orang ini berbohong dan sekarang dia harus lari agar mereka tidak dapat menemuinya. Pria itu marah lagi dan mulai mengancam akan memotong mata Mickey. Untuk menenangkannya, Ben mengatakan bahwa kuncinya ada di kunci kontak mobil. Pria itu berjanji kepada orang asing itu untuk membuang senjatanya dan tidak menghentikannya pergi jika dia membebaskan Mickey. Pria itu setuju, mendorong pria yang ketakutan itu menjauh darinya dan masuk ke belakang kemudi. Tetapi kuncinya tidak ada di kunci kontak, tetapi di saku belakang Ben. Menyadari kesalahannya, pria itu mencoba lari ke lapangan, tetapi Ben membunuhnya, membuat Mickey terkejut. Orang-orang itu berdebat tentang kebenaran tindakan ini, ketika mereka tiba-tiba menyadari bahwa tamu tak diundang telah tiba. Suara seorang wanita dari mobil memberitahu teman-teman itu bahwa mereka datang dengan damai dan hanya ingin mengambil mobil terbengkalai untuk mengisinya dengan bensin. Mickey tidak melihat ada yang salah dengan ini, sementara Ben tetap waspada dan mengarahkan senjata api yang terisi ke mobil orang asing itu. Seorang gadis cantik keluar dari sana dan seorang pria besar dengan pistol di tangannya. Dia memerintahkan asistennya untuk mengambil tabung alih-alih pistol dan bersama-sama mereka mendekati para pria itu. Gadis itu bertanya kepada para pria itu siapa yang mengemudikan mobil itu dan Ben berbohong bahwa pengemudi itu digigit oleh zombie dan karenanya harus dibunuh. Orang asing itu melanjutkan percakapan dan bertanya apakah pria ini mengatakan sesuatu tentang dirinya dan dari mana mobil itu berasal. Ben mengerti bahwa ini adalah kelompok yang mengejar pria itu dan memutuskan untuk berpura-pura bodoh. Dia mengatakan pengemudi tidak mengatakan sesuatu yang aneh. Di sisi lain, Mickey tidak mengerti bahaya dari situasi ini dan mengenali gadis itu sebagai orang lain di radio, Annie. Menyadari bahwa mereka telah ketahuan, Annie menembak kaki Ben dan mengarahkan pistolnya ke Mickey. Dia mengancam akan membunuh orang-orang itu jika mereka mengikuti mereka ke camp. Annie mengambil kunci dari mereka dan melemparkan mereka ke lapangan sehingga mereka dapat pergi sementara orang-orang itu mencari mereka. Mickey gagal menemukan kunci di antara rumputan. Hari mulai gelap dan Ben menawarkan untuk menunggu malam ini di dalam mobil dan melanjutkan pencarian di pagi hari. Di tengah malam, Mickey mendengar suara yang mencurigakan. Mereka menyalakan lampu depan dan melihat segerombolan zombie kelaparan sedang bergerak ke arah mereka. Karena cedera, Ben tidak bisa pergi jauh, jadi teman-temannya menjadi sandera mobil. Menjelang pagi, mobil itu dikelilingi oleh mayat-mayat di semua sisi. Mereka tidak bisa masuk, jadi mereka hanya mengerang dan menggoyang-goyangkan mobil dari sisi ke sisi. Jadi,
Mereka menghabiskan beberapa jam terkunci. Mickey lumpuh karena ketakutan sementara Ben mencoba mencari jalan keluar dari situasi tersebut. Dia menembak mayat-mayat itu, tetapi jumlah mereka terlalu banyak untuk bisa keluar. Ben kehilangan kesabaran dan menyalahkan Mickey atas apa yang terjadi. Jika dia membiarkan Annie sendirian, mereka tidak akan terjebak. Beberapa jam berlalu. Teman-teman mengerti bahwa persediaan air dan makanan mereka tidak akan bertahan lama. Sekarang mereka hanya bisa menebak siapa yang akan menyerah lebih dulu, mereka atau para zombie. Keesokan harinya, teman-teman menutupi semua jendela dengan selimut, berharap para mayat akan pergi jika mereka tidak melihatnya. Tetapi para zombie tidak pernah meninggalkan mangsanya. Agar tidak benar-benar menjadi gila, para lelaki itu memutuskan untuk mabuk dan bersenang-senang, meskipun situasinya fatal. Di pagi hari, teman-teman menyadari bahwa mereka tidak dapat menunda hal yang tak terelakkan itu terlalu lama. Mereka harus mencoba mendapatkan kunci dan keluar dari neraka ini. Ben meminta Mickey untuk keluar dan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Ia meminta temannya untuk meninggalkannya sendirian dan melarikan diri jika ia tidak dapat menemukan kunci. Mickey berjanji tidak akan meninggalkan temannya. Setelah menghabiskan rokok terakhirnya, ia memanjat keluar melalui palka menuju kebebasan. Bagi Ben, saat yang paling menyiksa dalam hidupnya dimulai. Ia menghabiskan menit-menit yang terasa tak berujung baginya untuk menunggu temannya. Pria itu hampir kehilangan harapan, ketika tiba-tiba ia mendengar ketukan dari atas. Dipenuhi dengan kegembiraan, ia membuka palka dan membiarkan Mickey masuk. Ia bertanya kepada temannya apakah ia dapat menemukan kunci, tetapi menyadari ada yang salah dengannya. Mickey menunjukkan tangannya yang berdarah dan Ben menyadari bahwa ia telah digigit oleh zombie. Pada saat ini, harapan terakhir mati di dalam diri Ben. Mickey yang menangis bertanya kepada temannya apa yang harus dilakukan, tetapi ia telah membuat satu-satunya keputusan yang tepat. Ben menembak Mickey tepat di kepala, lalu berteriak kesakitan, mencabik-cabiknya dari dalam. Ben menghabiskan beberapa hari berikutnya dalam keadaan tak berdaya, mencoba pulih dari kematian satu-satunya sahabatnya. Setelah beberapa waktu, ia berkomunikasi melalui radio dengan Annie. Pria itu menceritakan kepadanya tentang tipu daya yang mereka lakukan untuk melarikan diri dari rumah orang tua Mickey. Orang-orang itu memancing para zombie ke satu sisi rumah dan membiarkan mereka masuk, sementara mereka sendiri keluar dari sisi yang lain. Ben memberitahu Annie bahwa ia akan mencoba mengulangi tipu daya ini. Jika ia selamat, ia akan menemukannya dan menembak kepalanya. Pria itu menyalakan pemutar Mickey dan menyingkirkan selimut dari jendela mobil untuk menarik perhatian para zombie. Sementara mereka berkerumun di depan mobil, ia memanjat keluar melalui bagasi. Di akhir cerita, kita melihat Ben tertatih-tatih di jalan. Ia ditinggal sendirian tanpa bekal dan senjata, dan segerombolan zombie lapar mengikutinya. Namun, kini ia memiliki tujuan sadar yang mendorongnya maju, ia akan membalas kematian sahabatnya.